Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan serta ilmunya bermanfaat. Amin. Untuk ketua kelasnya disilahkan untuk dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Di sini Ibu ingin mengabsen kalian semuanya. Apakah di antara kalian ada yang tidak masuk atau yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Berarti semuanya sehat ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Sebelum ke pembelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan perihal materi minggu kemarin. Apakah anak-anak ada yang tidak paham atau ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, berarti semuanya sudah paham ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Oke. Baik, di sini silahkan bukunya dikeluarkan, LKS-nya dibuka halaman 50 dan alat tulisnya dikeluarkan. Anak-anak dengarkan Ibu ya, semuanya ya. Iya, Bu. Baik, di sini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Silahkan dibuka semuanya, dipersiapkan. Oke, sudah. Baik. Ada yang tahu iman kepada Allah itu merupakan rukun iman yang keberapa? Ketiga, Bu. Betul sekali, rukun iman yang ketiga. Ada yang hafal rukun iman itu ada berapa? Ada 6, Bu. Ada 6. Ayo kita sebutkan satu-satu. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga Iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima Iman kepada hari kiamat. dan yang terakhir Iman kepada qadar dan qadar. betul sekali. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah ini merupakan rukun iman yang ketiga. Jadi sebagai orang yang beriman kita harus percaya dan harus yakin terhadap kitab-kitab Allah. Iman sendiri itu kita harus percaya dan kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa itu memang ada seperti itu. Seperti iman kepada kitab-kitab Allah, kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa kitab-kitab Allah itu ada seperti itu. Baik ya, di dalam Al-Quran sendiri iman kepada kitab-kitab Allah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 528 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Yang artinya ialah setelah Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, sebagaimana orang-orang yang demikian pula orang-orang yang beriman kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah dan Rasul-Rasul Allah. Jadi sudah jelas ya, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Rasul telah beriman kepada Al-Quran dan kitab seperti itu. Dan kita sebagai orang yang beriman, kita harus juga ikut beriman adanya kitab-kitab Allah. Tadi malam siapa saja yang belajar? Oke, berarti semuanya belajar ya. Oke. Ada yang tahu kitab-kitab Allah itu ada berapa? Ada 4, Bu. Ada 4. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi kitab Taurat itu Allah turunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman bagi Bani Israel pada saat itu. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44 yang bunyinya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nura, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang di dalamnya berisi petunjuk dan cahaya di dalamnya, seperti itu. Jadi kitab Taurat ini berisi 10 petunjuk atau 10 perintah dari Allah, yaitu begitu. Jadi apa saja sih Bu yang 10 petunjuk itu? Yang pertama itu ada
dan meyakini keesaan Allah. Yang kedua, larangan menyembah berhala, larangan untuk berzina, larangan untuk mencuri, larangan untuk menjadi saksi palsu, dan juga ada larangan membunuh sesama manusia serta menyebut nama Allah dengan sia-sia seperti itu. Jadi kita harus percaya dengan adanya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa seperti itu. Yang kedua, kitab Zabur, Betul sekali. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud. Jadi kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud. Di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 163 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa ataina Daudan Zabura, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Jadi Allah turunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud seperti itu, dan kitab Zabur ini sebagai pedoman bagi kaumnya Nabi Daud. Isi kandungan dari kitab Daud itu sendiri ialah berisi tentang nyanyian-nyanyian atau pujian kepada Allah yang berupa doa, zikir, kata-kata, dan juga nasihat-nasihat, yaitu seperti itu. Selain kita mempercayai kitab Taurat, kita juga harus mempercayai kitab Zabur seperti itu. Yang ketiga ialah kitab Injil. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kitab Injil ini diperuntukkan untuk kaumnya Bani Israel seperti itu. Di Al-Quran dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 48. Kita bisa baca bersama ya. Bisa, Bu. Yaudah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Yang artinya ialah, dan dia Allah telah mengajarkan kepada Nabi Isa kitab, hikmah, dan Taurat dan Injil. Jadi kitab Injil di sini juga Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihis salam seperti itu. Di dalam kitab Injil ini juga berisi kandungannya. Yang pertama ialah tentang mengesahkan Allah, yang kedua ialah meluruskan orang-orang Yahudi yang materialistis seperti itu. Kita di dalam kitab Injil ini kita pada saat itu isi kandungannya itu kita tidak boleh hidup tamak seperti itu. Semuanya harus disesuaikan dengan kecukupannya seperti itu. Yaitu mengapa dimaksudkan untuk meluruskan orang-orang yang materialistis seperti itu, serta yang ketiga ialah isi kandungannya sebagai pembenar yang ada di dalam kitab Taurat. Jadi secara tidak langsung kitab Injil ini sebagai pembenar atau sebagai penguat adanya kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat seperti itu. Apakah anak-anak paham? Paham, Bu. Berarti bisa diterima ya? Bisa, Bu. Nah, jadi selain adanya kitab Taurat, Zabur, dan Injil ini, kita juga ada yaitu kitab Al-Quran, yaitu kitab terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi terakhir, yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betul, Al-Quran itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 2. Kita baca bersama ya. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang artinya ialah sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bentuk bahasa Arab agar kamu mengerti. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu sudah berbentuk bahasa Arab agar kita semuanya bisa mengerti seperti itu. Di dalam Al-Quran sendiri juga ada isi kandungannya sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Itu di Al-Quran ada akidah, ibadah, muamalah, hukum, tauhid, ilmu pengetahuan, entah itu ilmu pengetahuan sains dan lain sebagainya. Jadi di dalam Al-Quran ini sebagai pedomannya
umat manusia, seperti itu. Lantas apa Bu bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain? Beda. Al-Quran itu Allah turunkan kepada Nabi terakhir dan juga kitab terakhir, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Bedanya ialah jika kitab Taurat, Zabur, dan Injil ini hanya diberikan kepada kaum tertentu, contohnya kepada Bani Israel, kaumnya Nabi Daud dan sebagainya. Tapi di Al-Quran ini itu sebagai pedomannya untuk semua umat manusia. Semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran ini keasliannya tetap dijaga oleh Allah sampai akhirat nanti, seperti itu. Bagaimana Bu caranya kita beriman kepada kitab selain Al-Quran? Kan kita tidak tahu Bu kitab Taurat, Zabur, sama Injil. Nah, sebagai orang yang beriman, kita harus percaya bahwa kitab Taurat, Zabur, dan Injil ini merupakan wahyu Allah yang Allah turunkan kepada nabinya, seperti itu. Kita harus percaya bahwa ini merupakan wahyu Allah dan bukan dari nabi-nabi yang seperti Nabi Musa, Daud, dan Isa. Kita harus percaya bahwa ini adalah buatan Allah, bukan buatan para nabi, seperti itu. Dan gimana caranya kita percaya kepada Al-Quran Bu? Sebagai orang yang beriman, sebagai umat muslim khususnya, kita harus percaya bahwa pedoman kita ialah Al-Quran, seperti itu, karena semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, seperti itu. Kita harus percaya dan kita harus meyakini serta harus mengamalkan Al-Quran itu sendiri, dan orang yang membacanya itu bernilai ibadah pahala dan mendapatkan pahala, seperti itu. Jadi kita harus percaya bahwa Al-Quran itu bukan buatan dari Nabi Muhammad, tapi asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi kita harus percaya dengan adanya kitab-kitab ini, yang 4 ini, kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ibu ingin mengetes di kalian, ditutup bukunya semuanya. Ibu ingin mengetes kitab Taurat diberikan kepada siapa? Mbak Sandy? Nabi Musa Bu. Nabi Musa, betul sekali. Kitab Injil? Nabi Isa Bu. Nabi Isa. Kitab Zabur itu kan isi kandungannya apa? Nyanyian pujian kepada Allah. Pujian pada Allah. Contohnya seperti Zikir dan doa dan juga kata-kata hikmah. Betul sekali. Yang lain juga harus percaya ya, semuanya kita umat muslim harus percaya terhadap iman kepada kitab-kitab Allah, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada Bu. Tidak ada. Beneran tidak ada? Tidak ada. Apakah semuanya paham? Paham Bu. Paham. Oke, baik. Kita sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, jika memang tidak ada pertanyaan, Ibu ingin memberikan tugas di halaman 56 untuk dikerjakan dan minggu depan dikumpulkan ya. Iya Bu. Oke, dan Ibu untuk minggu depan itu kita pembelajaran tentang iman kepada Rasul Allah. Nanti dipelajari ya. Iya Bu. Oke, jangan lupa tugasnya. Semoga karena jamnya sudah habis, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan barokah, dan semuanya paham dan mengerti, seperti itu. Dan kita sebagai orang yang beriman, semoga kita bisa mempercayai dan meyakini adanya kitab-kitab Allah, seperti itu. Berdoa dimulai. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.